Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya kembali menyapa kita di pagi yang indah ini, di pagi yang cerah ini, dan kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, kasih setia dan perlindungan Tuhan. Amin, saudaraku. Dan saya berharap keadaan kita baik-baik saja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin kembali men-sharingkan firman Tuhan, melanjutkan renungan yang sudah saya sampaikan 2 hari yang lalu, yaitu di hari Minggu yang berbicara tentang bagaimana kita mengendalikan kekecewaan atau kecewa. Hari ini saya juga akan sampaikan satu saja ya untuk menjadi renungan kita di sepanjang hari ini. Tapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat perlindungan-Mu sepanjang malam. Kau sudah melindungi kami. Hari ini kami mau kembali merenungkan firman. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Dalam dan demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan kembali di part yang kedua, di bagian yang kedua yang berbicara tentang bagaimana kita mengendalikan rasa kecewa atau kekecewaan. Kalau yang part yang pertama kita sudah berbicara tentang kebencian atau benci. Hari ini persamaan kata atau tindak lanjut dari rasa kecewa itu bisa saja menuju kepada yang namanya dendam. Ya, sekali lagi kalau yang pertama menuju kepada yang namanya kebencian atau benci. Hari ini saya mau menyampaikan tentang kalau orang kecewa itu bisa, kalau tidak ada pemberesan, bisa sampai kepada yang namanya dendam. Nah, dalam firman Tuhan itu bisa kita lihat, yaitu di dalam kitab Kejadian 27 ayat yang ke-41, yaitu isinya di mana Esau dendam kepada adiknya yaitu Yakub dan berencana hendak membunuh Yakub. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi efek dari rasa kecewa yang tidak diselesaikan atau tidak ada pemberesan itu bisa berlanjut kepada hal yang lebih besar, perkara yang lebih besar, ya, yaitu hari ini bicara tentang dendam. Kita tahu bahwa Esau dendam kepada Yakub, ya, banyak hal ya yang bisa dijelaskan di dalam Alkitab. Salah satunya bahwa Yakub menipu Esau, itu berbicara tentang Yakub meminta hak kesulungan. Nah, kira-kira begitu bahasanya. Lalu Esau memberikan dengan begitu saja asalkan dia dikasih sesuatu atau dikasih makanan yang diolah oleh Yakub dan diberikan kepada Esau. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini yang saya sebutkan tadi di dalam kitab Kejadian 27:41 ini, di mana Esau dendam kepada yang namanya Yakub. Dendam itu kalau diartikan yaitu seperti rasa marah dalam diri seseorang yang sangat kuat. Ya, rasa marah dalam diri seseorang yang sangat kuat dan disertai dengan keinginan yang kuat untuk membalas atau menyakiti orang lain. Jadi bukan hanya sekedar ingin membalaskan, tapi ada keinginan yang kuat untuk membalaskannya. Jadi Esau karena merasa ditipu, ya, lalu dia ingin mencelakailah, katakan begitu, melakukan satu tindakan yang jahat kepada adiknya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting bagi kita untuk kita ketahui, kita pahamin. Dan sekali lagi jangan sampai kita melakukan pembiaran kalau kita pernah mengalami yang namanya kekecewaan, karena itu bisa mengarah kepada yang namanya rasa dendam. Jadi Esau sudah menjadi contoh bagi kita. Adiknya sendiri mau dia celakai, ya, karena merasa ditipu, dia kecewa, lalu dia punya niat, yaitu dia merasakan yang namanya dendam dan ingin mencelakai adiknya sendiri. Dan hanya puji Tuhan, itu tidak terjadi. Tuhan masih melindungi yang namanya Yakub. Nah, inilah saudaraku yang menjadi pembelajaran bagi kita, bahwa perkara apapun ya yang dalam kehidupan kita yang terjadi, apalagi itu sesuatu yang akan berdampak negatif dan bisa merugikan kita, saya mau katakan ayo kita melakukan yang namanya pemberesan. Baik pemberesan kepada orang yang bersangkutan, dan juga kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ini renungan kita di pagi yang indah ini bagian yang kedua, yaitu ketika orang kalau tidak bisa mengendalikan kekecewaan, bisa mengalami yang namanya dendam.
dendam. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun ini sesuatu yang sudah kita ketahui sejak lama, tapi mari kita terus jaga hati kita, hidup kita, supaya kita tidak memiliki rasa benci, rasa dendam, tapi justru kita memiliki mengasihi dan juga mengampuni. Amin saudaraku, puji Tuhan, biarlah renungan ini kembali menguatkan, mengingatkan kita, supaya kita senantiasa melepaskan pengampunan dan kasih yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita nyatakan kepada orang lain. Amin. Kiranya renungan ini bisa menjadi renungan yang menguatkan kita semua, dan saya percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, yaitu berbicara tentang untuk mengendalikan kekecewaan kami, yang dimana kami diingatkan supaya kami jangan dendam. Karena kalau kami dendam itu bisa berakibat fatal, baik bagi diri kami dan juga bagi banyak orang, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kiranya setiap orang yang mendengarkan Tuhan, menyaksikan video ini, mereka juga diberkati dan mereka mau mengambil satu keputusan untuk tetap melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti hati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Dan kami siap untuk melakukan aktivitas kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.